bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kenikmatan, memberikan kita hidayah sehingga sampai saat ini kita masih diberikan keimanan oleh Allah, dan semoga selalu dijaga oleh Allah sampai ketika kita meninggalkan dunia ini. Amin. Salawat serta salam semoga selalu terhaturkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa risalah Islam dan sampai kepada kita saat ini. Alhamdulillah, hari ini kita sudah memasuki hari-hari Ramadan yang kelima, dan semoga kita selalu diberikan Allah kekuatan, kebisahan untuk menjalankan ibadah Ramadan penuh 1 bulan tanpa ada puasa yang tidak diterima maupun apapun. Semoga kita dimudahkan oleh Allah untuk menjalankan ibadah-ibadah baik di bulan Ramadan ini. Amin. Anak-anakku sekalian yang kami cintai, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan tentang hikmah sholat tarawih dan sholat witir. Sholat tarawih adalah sholat sunnah yang dianjurkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Meskipun sunnah, tapi ini adalah sunnah yang luar biasa, tidak seperti biasanya. Karena tarawih ini adalah merupakan corak atau ciri bulan Ramadan. Jadi kalau tidak Ramadan berarti tidak ada tarawih. Kalau ada tarawih berarti pasti bulan Ramadan. Jadi tarawih ini adalah ciri khas bulan Ramadan. Dan tarawih ini merupakan sholat yang dikerjakan berapa rakaat? 23. Ada yang 8 rakaat. Ada yang 20 rakaat. Lah kok 23, Pak? Iya benar. 23 itu maksudnya yang 20 sholat tarawih, yang 3 sholat witir. Jadi kalau dijumlah semuanya ada 23 rakaat, tapi rinciannya 20 rakaat itu sholat tarawih, 3 rakaat sholat witir. Jadi macam-macam, ada yang ngerjakan 8 rakaat, ada yang 20 rakaat, terserah. Semuanya benar. Yang tidak benar adalah mereka-mereka yang tidak mau sholat. Padahal sholat tarawih ini yang dilakukan 1 tahun sekali, yaitu bulan Ramadan, mempunyai banyak manfaat, mempunyai banyak faedah, mempunyai banyak hikmah yang luar biasa. Karena apa? Karena apapun ibadah yang dilakukan di bulan Ramadan itu semuanya dilipat gandakan oleh Allah. Seperti yang kemarin diterangkan oleh Pak Gofar, bahwasanya ibadah di bulan Ramadan dilipat gandakan menjadi berapa? 70 kali lipat dibanding dari ibadah di bulan-bulan selain Ramadan. Jadi kalau kamu ibadah di bulan Ramadan, pahalanya dilipat gandakan oleh Allah sebanyak 70 kali lipat. Jadi karek ngitung. Kalau sampai sholat jamaah, sholat fardu jamaah, pahalanya kalau hari biasa 27 rakaat. Kalau Ramadan berarti 27 dikali 70. Jumlahnya berapa? Wah, banyak mestinya. Itu kalau 1 kali sholat. Lah 5 kali waktu. 5 kali sholat. Sekarang ngitung dewe. Jadi Ramadan ini adalah Allah mengobral pahala bagi siapapun yang mau mengerjakan kebaikan di bulan ini. Jadi kebaikan apapun akan dilipat gandakan oleh Allah. Dan setiap perbuatan baik kita pasti akan dilihat dan dicatat oleh Allah. Karena Allah mengatakan innallaha la yudhi'u amalal muhsinin. Allah itu tidak akan meremehkan atau menyia-nyiakan perbuatan orang yang berbuat baik. Sekecil apapun kamu berbuat baik, pasti Allah akan mencatatnya. Opo cuwili andai kan sampean anggone dalan nemu paku keleleran, wedi rek kena sikile wong sampean
ambil sampean buat cek gak kena sikile uang. Lah itu merupakan ibadah yang luar biasa nak. Meskipun itu seperti remeh nak, perbuatan remeh. Tapi itu adalah sesuatu yang luar biasa. Justru perbuatan itu kalau kita menganggapnya sesuatu yang remeh, maka itu adalah perbuatan yang besar. Karena kita tidak merasa. Justru kalau kita melakukan perbuatan yang besar, yang luar biasa, dan kita merasa bahwa kita sudah mengerjakan, bahkan kadang sesuatu itu tidak diterima oleh Allah. Karena kita mesti mengerjakannya dengan rasa bangga. Alhamdulillah aku sesuk ngene. Aku mari zakat duit 20 juta loh. Wis bangga. Lah, bangga itulah yang membuat amal perbuatan kita menjadi gagal atau tidak dicatat oleh Allah. Bahkan sesuatu yang remeh itu mungkin yang membuat kita bisa masuk surga, dan banyak cerita-cerita itu. Kejadian-kejadian itu banyak. Ada cerita orang yang selama hidupnya itu dia tidak pernah telat untuk meninggalkan sholat tahajud. Jadi tiap malam itu tahajud terus, nggak pernah telat. Sehingga di suatu malam dia itu wudhu dan ketemu dengan sosok yang tidak pernah dia lihat. Ternyata dia adalah malaikat. Ditanya oleh dia, "Mas, sampai niki sopo?" "Saya adalah malaikat yang mencatat semua amal perbuatan manusia yang melakukan ibadah pada malam hari, setiap malam." Dia bangga. Pasti nama saya ada. Karena setiap malam saya tahajud. Coba sampean lihat. Catatan nama saya ada enggak di catatan sampean? Akhirnya dilihat. Loh, kok enggak ada nama sampean? Sampean ini paling salah nyatet. Coba lihat lagi. Dilihat lagi enggak ada. Loh, kok enggak ada nama sampean? Sampai niki kerjanya paling ngantuk ya. Saya ibadah tiap malam, tidak pernah telat loh. Lah kok tidak ada catatan saya? Coba sampean delok maneh. Dia tidak puas karena apa? Dia merasa dirinya sudah melakukan ibadah tahajud tiap malam. Mosok kok gak ono catatannya, tidak mungkin. Akhirnya si malaikat ini lapor nak ngoni Allah. Dan dikatakan ternyata orang ini tidak masuk catatan si malaikat. Karena apa? Karena dia melakukan ibadah dengan rasa bangga. Iki lo aku wis mari ngerjakno tahajud tiap malam. Jadi ibadahnya tidak diterima karena apa? Karena bangga. Tapi meskipun dengan kita bangga, lek kita sholat ya, melakukan kebaikan, pasti oleh Allah itu dicatat. Gak mungkin sia-sia, mesti ono balasannya dan mesti ono opo-opoe. Dan sebaliknya, mungkin kita melakukan ibadah yang sepertinya remeh, seperti halnya tadi menyingkirkan batu atau paku di tengah jalan kamu singkirkan. Justru kadang itu yang membuat kita diampuni dosa-dosa kita dan kita bisa masuk surga. Karena sesuatu yang remeh. Wis pokok intinya ibadah Ramadan iki, bulan Ramadan iki gunakan sebaik mungkin untuk menjalankan semua kebaikan. Wis amal ibadah wis. Intinya ojo sampai ngelarani ibadah apa ya, bahkan ngaji, bahkan orang tidurnya orang puasa. Orang puasa Ramadan turu netok iku oleh pahala. Dicatat ibadah iku turune. Lho kok bisa lah ya? Timbangannya dhek melek terus kakean maksiat, melek ngrasani wong, melek ngantemi wong, lah mendingan turu ya. Tidurnya saja dicatat ibadah. Apalagi ibadahnya. Ket isu sholat, ket isu maca Quran. Lah apa maneh koyo ngono? Lah tambah banyak pahala. Paham ya? Anak-anakku yang saya cintai, kembali lagi ke pembahasan kita yaitu sholat tarawih. Sholat tarawih itu banyak manfaat dan hikmahnya. Di situ sudah dijelaskan bahwasanya hikmah yang pertama adalah sholat sunnah yang paling utama. Mazhab Hambali mengatakan bahwasannya sholat tarawih ini adalah sholat yang paling utama di antara sholat-sholat yang lain. Maksudnya sholat sunnah yang lain. Ya. Tapi yang paling utama ya tetap sholat rawatib, sholat wajib. Hikmah yang kedua,
bahwasanya dikatakan sholat tarawih adalah diampuni dosa-dosanya. Barang siapa yang sholat tarawih dengan baik dan benar, maka akan diampuni dosa-dosanya. Sebagaimana Rasul pernah bersabda, man qama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Barang siapa yang koma di situ Imam Tirmidzi kalau tidak salah itu. Imam Nawawi menafsirkan bahwasanya koma di situ adalah berarti sholat tarawih. Dadi lek sampeyan niku Ramadan, mari ngono jalan puasa di pagi di siang hari, tarawih di malam hari. Dengan sampeyan itu imanan, dengan rasa iman yang luar biasa, wahtisaban dan mencari ridhonya Allah, maka kita akan diampuni semua dosanya. Dosamu sing ketuwian-biyen diampuni kabeh. Iku lek salat tarawih genah. Lek salat tarawih senggol-senggolan. Jemok-jemokan, jerongkok-jerongkokan. Lah ngono iku salate genah enggak? Batal enggak? Ya batal. Sing penting salat genah nak insyaallah, terus awakmu iku iman, yakin bahwa Allah itu ada. Terus sampean itu mengharap ridhonya Allah, insyaallah diampuni dosanya. Selanjutnya hikmah yang selanjutnya adalah kalau kamu sholat tarawih dianggap seperti kamu sholat semalam penuh. Rasul pernah bersabda, barang siapa yang sholat bersama imam sampai selesai, maka ditulis untuknya pahala qiyam 1 malam penuh. Jadi kamu lek sholat tarawih nah, iku dianggap awakmu semalam iku sholat terus. Ket mulai buka sampai sahur iku dianggap sholat terus, padahal sholatmu mek pirang menit? 20 waktu itu kamu tempuh dalam waktu berapa menit? Andai kan paling enggak setengah jam atau 1 jam lah, sholatnya 1 jam. Tapi catatannya dianggap sampai niku sholat selama semalam penuh. Loh, enak apa gak ini? Enak. Makanya tarawih terus. Bolong tarawihnya? Enggak. Sampai bolong nak. Lek bolong sholat dewe gak apa-apa. Sholat tarawih ini bisa dilakukan berjamaah, bisa juga dilakukan sendiri. Sing penting sholat. Sing gak bener iku sing gak sholat. Hikmah selanjutnya adalah menyemarakkan bulan Ramadan. Dengan sampai menjalankan ibadah tarawih, sama saja kalian itu meramaikan, menyemarakkan, menghidupkan malam-malam bulan Ramadan. Cek rame nak lali Ramadan gak ono tarawih. Iku padha koyo hari-hari biasa gak rame belas. Dengan semaraknya Ramadan, iku wong gak semangat ibadah. Suweneng rasane ya. Nek ono tarawih, iku seneng. Lah dengan sampean seneng ono Ramadan, iku insyaallah awakmu akan diselamatkan dari api neraka. Seneng tok iku seneng lho ya. Durung poso lho. Apa maneh poso. Wis seneng poso, trawean. Malah kamu akan selamat dari api neraka. Ramadan berapa hari? 30, ada yang 29, 30 ya. Anggap aja 30 hari. 10 hari pertama itu adalah hari-hari apa? Rahmat. Rahmatnya Allah turun. Kemudian 10 hari kedua apa? Diampuni dosa-dosa kita. Jadi kita kalau sudah puasa dapat 20 hari nah. Dosa-dosa yang kecil-kecil itu diampuni. Kecuali dosa yang besar, yang tidak bisa diampuni itu apa? Syirik, menyekutukan Allah. Selain itu insya Allah diampuni kabeh. Jadi 10 hari pertama adalah rahmat. 10 hari kedua pengampunan. 10 hari ketiga Aitskum minan nar, atau kita dibebaskan oleh Allah dari api neraka. Tapi lek ibadahnya lek poso. Semuanya puasa ya? Alhamdulillah. Karena lihat model-modelnya koyo ani poso, koyo ani, dan semoga benar-benar poso dan diterima oleh Allah puasa-puasa kita. Selanjutnya hikmah tarawih nak.
yaitu menyambung silaturahim. Dengan kita tarawih, kita ketemu dengan teman, ketemu dengan keluarga, ketemu dengan kerabat, iku padha karo nyambung apa? Silaturahmi atau silaturahim. Lah wong lek silaturahim iku diampuni dosanya, dipanjangkan umurnya, dilimpahkan rezekinya, banyak manfaat. Makanya tarawih. Selanjutnya adalah menyehatkan jasmani dan rohani. Kasih hati opo nak? Wong sampean sholat 20 rakaat. Semua anggota tubuh kita itu bergerak koyo olahraga. Jadi sampean lek tarawih iso nggarai awak sehat. Tapi lek imame cepet nggarai remek. Nah, jadi itu beberapa di antara hikmah-hikmah daripada sholat tarawih. Dan ada juga nak, hikmah lain yang lebih luar biasa daripada itu. Apa? Nah, jadi diterangkan dalam kitab Durratun Nasihin, diterangkan bahwasannya barang siapa yang sholat tarawih di malam pertama, maka dia akan diampuni semua dosa-dosanya pada malam itu. Nah, jadi lek sampean tarawih malam pertama, itu sampean diampuni semua dosa-dosa di malam itu. Iku lek pertama. Kemudian kalau tarawih kedua, kalau kamu tarawih di malam kedua, maka kamu akan diampuni semua dosa-dosa orang tuamu. Jadi sampean tarawih malam kedua, dosa orang tuamu akan diampuni oleh Allah. Malam ketiga dapat apa? Tarawih di malam ketiga dapat apa? Pinter. Malaikat akan menyeru bahwa semua dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah. Nak diampuni karo Allah. Kita tarawih pada malam ketiga. Kalau malam keempat, apa yang kita dapatkan? Kalau kita tarawih keempat, maka sama saja kita membaca kitab-kitab Allah yang ada berapa? Kitabnya Allah itu ada berapa? 4, yaitu ada kitab Injil, terus Taurat, Al-Quran, terus Zabur. Jadi kalau kita tarawih ke berapa? Ke hari keempat, malam keempat, maka sama saja kita diberikan oleh Allah pahala orang yang sudah baca mulai kitab Zabur, Injil, Taurat sampai Al-Quran. Pahalanya pasti banyak, mesti akeh. Selanjutnya, kalau kita sholat tarawih di malam yang kelima, maka kita akan mendapatkan pahala sebagaimana orang yang sholat di Masjidil Haram dan sholat di Masjid Nabawi. Loh, apa berbeda kan? Sholat di masjid-masjid biasa dengan sholat di Masjid Nabawi? Beda enggak? Bedanya apa? Pasti beda. Nabi itu pernah mengatakan, sholat di masjidku pahalanya adalah 1000 kali lipat dibandingkan sholat di masjid biasa. Jadi lek sampean sholat nanggone Masjid Nabawi, nanggone Madinah, maka sampean mendapatkan pahala 1000 kali lipat dibandingkan dengan sholat di masjid-masjid biasa, Masjid Nabawi. Dan barang siapa yang sholat di Masjidil Haram, maka pahalanya adalah 100.000 kali lipat dibanding sholat di masjid-masjid yang lain. Jadi lek sampean sholat tarawih di malam yang kelima mendapatkan pahala seperti pahalanya orang yang sholat di Masjid Nabawi dan Masjidil Haram. Berapa itu? 1000 ditambah 100.000 berarti 101.000. Banyak enggak? Ya banyak. Lah sampean sholat ae durung karuan kuat. Sholat subuh 2 rakaat ae durung karuan kuat. Kadang ngantuk. Subuh. Lah, kamu kalau malam kelima sholat tarawih, itu pahalanya mendapat pahala seperti kamu sholat di Masjid Nabawi dan Masjidil Haram. Banyak. Selanjutnya, barang siapa yang sholat tarawih di hari ke-6, maka Allah Ta'ala memberikan pahala orang yang bertawaf di Baitul Ma'mur. Tahu enggak kalian Baitul Ma'mur itu apa? Ada yang tahu?
Ada yang tahu apa Baitul Ma'mur? Jadi Baitul Ma'mur itu adalah sebuah bangunan seperti Ka'bah. Dikatakan makmur kenapa? Makmur itu artinya rami. Disebut makmur karena di situ di Baitul Ma'mur itu sangat ramai sekali dengan para malaikat-malaikat yang tawaf di sana. Jadi Baitul Ma'mur itu sama dengan Ka'bah. Kalau di bumi orang tawaf di Ka'bah, kalau di langit penduduk langit para malaikat tawaf ibadah kepada Allah itu semuanya tawafnya itu mengelilingi Baitul Ma'mur. Dan letaknya Baitul Ma'mur itu tepat di atas Ka'bah. Jadi Ka'bah itu terus kalau naik ke atas sampai ke langit 7 itu di sana ada yang namanya Baitul Ma'mur. Ka'bah itu dikatakan Ka'bah. Ka'bun artinya apa Ka'bun? Artinya kaki. Apa jenenge iki? Tungkak. Ka'bun itu tungkak. Jadi orang Jawa mengatakan tungkak, itu Ka'bun. Lah kenapa kok Ka'bah itu disebut sebagai Ka'bun atau anggap aja tungkak ya, kaki? Karena Ka'bah itu letaknya di bawah, di bumi. Maka disebut Ka'bun. Karena letaknya di bumi. Dan yang di atas itu namanya Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur itu Ka'bah, tapi letaknya di langit yang ketujuh di atas. Tepat di atas Ka'bah, tapi di langit ketujuh. Dan disitulah para malaikat-malaikat setiap harinya tidak pernah sepi dari 70.000 malaikat. Jadi Nabi dulu ketika Isra Mi'raj itu pernah diajak jalan-jalan oleh malaikat Jibril. Di sana menemukan satu bangunan seperti Ka'bah sehingga Nabi bertanya, "Wahai Jibril, itu apa?" Jadi Jibril, "Oh, itu Baitul Ma'mur, Nabi." Dan tidak luput dari 70.000 malaikat yang setiap waktunya tawaf di situ. Tawaf nak Baitul Ma'mur. Lah, itu pahalanya mesti gede nak. Nah, kalau sampean sholat tarawih ke malam yang sholat tarawih di malam yang ketujuh, maka kita diberikan Allah pahala seperti orang yang bertawaf di Baitul Ma'mur. Pasti gede pahala itu. Makanya sholat tarawih. Tadi malam sholat tarawih yang keberapa? Yang kelima. Berarti kalau kelima kita dapat apa tadi malam? Dapat pahala orang yang sholat di Masjid Nabawi dan di Masjidil Haram. Kalau nanti malam ke-6 nanti malam kita sholat tarawih, maka kita diberikan Allah pahala sebagaimana pahalanya orang yang tawaf di Baitul Ma'mur. Nah, selanjutnya pada malam ke-7, kalau orang sholat tarawih di malam yang ke-7, maka seolah-olah ia mencapai derajat Nabi Musa dan kemenangan beliau atas Fir'aun dan Haman. Nah, jadi sampean hari ke-7, malam ke-7 sholat tarawih, maka kamu akan mendapatkan pahala, yaitu sebagaimana pahalanya derajat kenabian. Pahalai koyok pahalai para nabi. Pahalai koyok pahalai Nabi Musa yang bisa mengalahkan Fir'aun. Pernah sampean ngalahno Fir'aun? Pernah krungu Fir'aun? Pernah ketemu Fir'aun? Enggak pernah. Coba lihat di YouTube ya, atau di Mbah Google, lihatan Fir'aun. Di situ ada mumi Fir'aun. Iku mben sing oleh ngalahno Solo rek. Wangil. Nabi Musa mben musuhnya luar biasa. Fir'aun itu dia ngaku-ngaku dirinya sebagai Tuhan. Karena dia tidak pernah sakit. Lah makanya sampe nek dikai lara iku alhamdulillah. Cek ngerti rasane lara. Nek enggak pernah rasane lara, sombong. Dadi Fir'aun. Dia mengaku dirinya Tuhan. Sampai ada salah satu tukang surine putrine ikut dia digoreng, digodok, dilpokno wajan sak keluargane. Gara-gara sisirnya jatuh, kemudian menyebut nama ya Allah, langsung digoreng. Kejem enggak? Kejem. Nah, sampean lek hari ke-8 salat tarawih oleh pahala koyok ngalahno Fir'aun. Besok salat ya tarawih ya. Sholat. Selanjutnya yang ke-9. Kalau sampean itu sholat tarawih di malam yang ke-9, maka seolah-olah ia beribadah kepada Allah Ta'ala sebagaimana ibadahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi sampean itu sholat tarawih di malam ke-9, sama saja kamu mendapatkan pahalanya. Pahala
Jadi oleh pahala koyok-koyok sampean niku ibadah, koyok ibadahi Nabi Muhammad. Banyak enggak pahala Nabi Muhammad? Ya banyak, nak. Tak terhingga. Di siang Nabi puasa, di malam hari Nabi sholat, terus gak karu-karuan. Nah, jadi lek sampean sholat tarawih di malam keberapa tadi? Pas 9, dapat apa? Pahala sebagaimana pahalanya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan masih banyak lagi hikmah-hikmah atau faedah daripada sholat tarawih ini, karena masih 30, nak. Yang saya bahas masih 9. Selanjutnya silahkan mungkin kamu belajar sendiri atau bisa diteruskan di kelas-kelas. Mungkin cukup sekian dari saya. Semoga kita semuanya dijadikan orang-orang soleh dan puasa kita selama Ramadan diterima oleh Allah, dan semua amal ibadah kita juga dimudahkan oleh Allah dalam beribadah, serta diterima semua amal ibadah kita. Amin. Akhirnya dari saya, cukup sekian dari saya. Akhirnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.